Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua yang kasih Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Minggu. Dan hari ini Minggu 7 Maret 2021. Dengan penuh sukacita kami akan membahas kehidupan dalam realita Kristus. Adapun tema khusus sore malam hari ini adalah pemberitaan Injil. Saya persilakan Ibu Anya untuk menyampaikan uraian apa yang ingin dibahas dalam fellowship malam ini. Terima kasih. Silakan Bu Anya. Ya. Selamat sore dulu. Nah, kita tahu ketika kita masih di dalam organisasi, di dalam agama, umumnya orang Kristen berpatokan untuk memberitakan Injil dari Matius 28 itu, di mana Yesus mengutus muridnya yang 11 orang itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti itu, dan itu kita dulu sering dengar waktu masih di gereja, itu sebagai amanat agung. Kemudian diadopsi oleh gereja, di mana ada pengutusan-pengutusan. Kalau saya bilang, di dalam agama kan mengambil juga 1 Korintus 12 yang mengutus penginjil, pengajar, baik di dalam internal organisasi maupun mungkin keluar kota. Seperti yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, pergilah ke ujung bumi. Seperti itu. Nah, saya lompat lagi sampai kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus belum pernah bertemu dengan para murid yang 11 ini atau bahkan bertemu Yesus waktu itu ya. Saya akan membacakan saja pengalaman dia memperoleh pewahyuan, di mana kita tahu juga, kita sudah berulang-ulang dengar bahwa setelah bertemu Kristus menuju jalan ke Damsik itu, dia berdiam diri selama 14 tahun untuk memperoleh pewahyuan itu, sampai dia berkata bahwa saya tidak pernah bertemu dengan para rasul itu, tapi aku memperolehnya dari pewahyuan Roh Kudus. Nah, 1 Korintus 2 ayat 7 ya, itu satu ayat itu saja. Dari Rasul Paulus, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah, saya beri penekanan kepada hikmat, yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi penekanan kata hikmat Allah, rahasia yang sebelum dunia dijadikan adalah Kristus sendiri. Nah, itu selama masa pandemi ini yang di Zoom, kita kan sudah mendengar rahasia itu dijabarkan, diperagakan oleh Allah di dalam perjanjian lama, seperti yang Yesus juga katakan bahwa aku sudah diberitakan di dalam kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Jadi Rasul Paulus menyampaikan itu, bahwa secara spesifik pemberitaan secara verbal, mungkin melalui khotbah, melalui memelihara jemaat, hanya Kristus saja, seperti itu. Nah, sekarang ini, di masa kita yang sudah menjadi manusia baru, kita mulai dapat mengenal sesuai ukuran iman. Kalau kita mendengar pemberitaan Injil, ada dua tipe atau konten di dalam pemberitaan. Sumbernya kita tahu, sumbernya ada mungkin ada yang Kristen dari kecil, pengajaran dari kita mulai sekolah minggu, remaja, pra-remaja, pemuda dewasa, ada leveling seperti itu ya di organisasi. Semua tentang manusia, ditambah lagi etika-etika untuk membimbing orang-orang dengan label Kristen menjadi manusia Kristen yang baik, untuk menyenangkan hati Allah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mulai mengenal itu ya. Kemudian yang kedua, dan kita mengenal sumber yang dari penyataan pewahyuan Roh Kudus. Ketika kita saling fellowship di Zoom ini, itu Roh Kudus kan hadir, kan dia kata 2-3 orang berkumpul, aku hadir di situ ya, kita masing-masing semua anggota tubuh. Jadi roh yang sama itu akan memberi kita masing-masing
untuk memahami realita Kristus, bahkan memahami tentang menjadi pelaku firman atau memberitakan Injil. Kita tahu Injil itu adalah Kristus, jadi bukan hanya dengan khotbah, KKR, seminar, pengetahuan tentang Allah. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Pak Yahya adalah bagaimana sebagai manusia baru yang dilahirkan oleh Roh menerapkan, melaksanakan yang dimaksud dengan memberitakan Injil atau pemberitaan Injil untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu pikiran umumnya, esensi orang-orang Kristen yang mula-mula itu selalu gini, aduh saudaraku, aduh kawanku di sekeliling, bagaimana untuk secara efektif memperkenalkan Kristus, seperti itu. Ya. Tetapi mungkin ini dari sudut pandang Allah, bukan dari pemikiran kita, sumbernya bukan dari pemikiran kita. Nah itu, kemudian memahami apa yang dimaksud Rasul Paulus tadi Pak di 1 Korintus ayat 17 itu yang hikmat hanya memberitakan hikmat Allah. Dan saya ambil lagi mungkin dari 1 Korintus 1 ayat 17 yang sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Oke, terima kasih Bu Anya. Silakan Mbak Yaya. Ya, memang apa yang Bu Anya katakan itu memang menjadi pergumulan bagi banyak orang yang sudah mengenal Kristus, bagaimana mereka bisa memberitakan Injil. Sebenarnya saya menyadari mindset kenapa kita ingin memberitakan Injil, gitu ya. Kenapa kita merasa perlu memberitakan Injil? Saya melihat bahwa itu datang dari mindset agamawi yang dimana memang itu merupakan asal muasal kita sebelumnya, ya. Jadi kita sudah pernah berada di dalam agama dengan segala metode, dengan segala pengajaran, dengan segala pemahaman dari agama itu, dan ketika kita mendapatkan realita Kristus, kita belum bisa move on dari metode-metode itu karena kita masih terkait dengan hal-hal yang ada di dalam agama ini. Banyak sekali contohnya sebenarnya. Sama seperti doa. Bagaimana kita berdoa? Nah, itu sebenarnya pola-pola yang memang datang dari agama. Karena di dalam agama kita diajarkan bagaimana berdoa. Kita diajarkan bagaimana kita memberitakan Injil. Kita diajarkan hal-hal seperti itu. Karena memang itulah agama. Ya, agama itu memang mengajarkan hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia supaya manusia itu, sekali lagi yang kita sudah sering bahas, supaya manusia itu layak dan berkenan di hadapan Allah. Jadi semua yang kita lakukan itu dinilai dan diharapkan dinilai oleh Allah untuk bisa kita berkenan di hadapan Allah. Mindset seperti ini tentu saja akan tetap terbawa kepada kita karena kita belum mengenal realita Kristus yang lebih besar lagi, ya, sehingga bisa menyaingi apa yang dinyatakan oleh agama ini. Bahkan kalau kita lihat dari Matius 28 itu, saya rasa Matius 28 memang menjadi fondasi bagi agama, khususnya agama Kristen, untuk menyatakan bahwa penting sekali penginjilan atau pemberitaan Injil itu, ya. Nah, kalau kita lihat dari Matius 28 ini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, perkataan ini kemudian dikenal di dalam agama Kristen sebagai amanat agung atau perintah yang agung, yang begitu luas dinyatakan kepada semua orang percaya. Itu yang diajarkan dalam agama Kristen.
Tetapi sebenarnya kalau kita mau meriksa Alkitab, maka sebenarnya kita bisa melihat dengan baik bahwa sebenarnya tugas untuk pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini, itu diberikan kepada 11 murid saja. Ya, kepada 11 murid di dalam ayat yang ke-16. Namun di dalam agama Kristen, hal ini ditekankan bahwa ini diberlakukan untuk semua orang. Makanya lalu mereka memakai kata amanat agung. Mendengar perkataan amanat agung seakan-akan kita terintimidasi bahwa itu juga tugas kita. Karena memang itu yang dinyatakan oleh agama, ya kan? Agama dia memberitakan hal itu supaya orang bisa dikendalikan, orang bisa diarahkan oleh mereka untuk mereka bisa menjadi apakah itu penginjil, apakah itu orang yang bertugas membantu penginjil, orang yang bertugas membantu apa saja yang mereka lakukan dari agama dengan menggunakan ayat ini bahwa ini adalah bagian yang harus kita kerjakan. Sekali lagi saya harus katakan perkataan Yesus dalam ayat yang ke-18 Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini itu hanya berlaku bagi 11 muridnya. Ya, bagi 11 muridnya, karena ini ada konteks pihak kedua, pihak ketiga di sini. Pihak pertamanya juga ada. Ya, jadi pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Kita tidak boleh lepas dari pihak ini, perkataan ini hanya ditujukan kepada mereka, lalu kita taruh kepada kita. Bahkan sebenarnya di dalam praktek dalam agama sendiri, sekalipun mereka mengatakan ini perintah agung, mereka sendiri kalau saya katakan prakteknya banci. Prakteknya itu tidak sesuai dengan perkataan ini. Perkataan pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa baptisan itu sendiri di dalam beberapa gereja hanya boleh dilakukan oleh pendeta. Kalau ini adalah amanat agung untuk semua orang melakukannya untuk pergi memberitakan Injil, maka berarti membaptis juga harusnya bagian daripada semua orang itu, karena itu adalah tugas yang ditujukan, yang diperintahkan Yesus di sini. Namun sekali lagi, kita harus bisa melihat bahwa ini bukan amanat agung sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh agama Kristen, oleh gereja-gereja, sehingga banyak orang merasa terintimidasi dalam arti penginjilan itu adalah hal yang mereka harus kerjakan dan harus perbuat untuk supaya memenuhi amanat agung itu. Nah, kalau itu memang amanat agung, maka tentu saja Paulus tidak akan berkata bahwa Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Kok bisa beda? Sementara kata pendeta, nah ini sorry ya, saya harus katakan sekali lagi kata pendeta karena memang banyak kan yang pendeta yang mengkhotbahkan ini. Bahwa amanat agung itu kita harus pergi membaptis, gitu. Tapi Paulus katakan Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, gitu kan? Jadi apakah ini berbeda? Apakah Paulus punya berbeda dengan amanat agung? Apakah Paulus ini tidak melakukan amanat agung? Oh, Paulus kalau kita lihat dia sangat-sangat sungguh luar biasa pemberitaan Injil yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Nah, dia katakan Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, kita bisa melihat berarti Matius 28, sekali lagi saya harus katakan bukan amanat agung. Karena Paulus sendiri dalam tanda kutip mengcounter ayat itu kalau kita mengatakan bahwa ayat itu adalah amanat agung. Paulus sendiri tidak mendapatkan perintah untuk membaptis. Nah, disinilah kita bisa melihat secara kontekstual bahwa Matius 28 itu ditujukan hanya sangat spesifik kepada 11 murid. Nah, kalau dia sangat spesifik kepada 11 murid dan bukan kepada Paulus, apalagi kepada kita. Ya, dia tidak ditujukan kepada orang-orang percaya. Bukan berarti
Orang percaya tidak boleh memberitakan Injil juga. Bukan itu yang saya maksudkan. Karena kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan memberitakan Injil itu. Tentu saja kita harus memberitakan Injil dalam posisi kita sebagai orang percaya. Bukan kita memberitakan Injil dalam posisi kita sebagai orang beragama Kristen. Beda sekali. Beda sekali. Sama seperti kita hidup di dalam Kristus, bukan sama seperti kita hidup di dalam agama Kristen. Berbeda sekali antara agama Kristen dengan Kristus. Pemberitaan Injil bagi mereka yang ada di dalam Kristus itu bukan lagi perlu diajarkan. Kalau di dalam agama Kristen perlu diajarkan. Bagi kita yang ada di dalam Kristus, itu adalah kehidupan kita. Bukan bagian yang kita perlu pelajari secara khusus bagaimana saya memberitakan ini. Karena apapun yang kita beritakan melalui kehidupan kita dalam Kristus, itulah pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil tidak bisa lepas daripada kehidupan kita di dalam Kristus. Tidak perlu dikatakan, saya sedang memberitakan Injil. Tidak perlu dikatakan seperti itu. Apapun yang saya sampaikan, itu adalah Injil. Karena Injil itu adalah kehidupan Kristus. Injil itu adalah Kristus. Seluruh kegenapan yang Allah kehendaki, yang sudah ditetapkan sejak semula di dalam Kristus itu semualah berita kabar baik. Itu semualah Injil. Jadi semua kegenapan yang dalam Kristus itu, kalau kita tahu, lalu kita sampaikan, nggak perlu dikasih label pemberitaan Injil, penyampaian itu adalah pemberitaan Injil. Ya, jadi apapun yang kita katakan, karena itu adalah Kristus. Jadi bukan, sekali lagi saya katakan, bukan sesuatu yang perlu diajarkan di sekolah-sekolah. Bahkan di sekolah-sekolah pun, yang kita suka sering katakan, mereka tidak mengajarkan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil Paulus yang sampaikan itu, atau pemberitaan Injil Allah yang sering Paulus katakan, atau pemberitaan Injil anak Allah. Bukan itu yang diajarkan dalam sekolah-sekolah teologi. Sekolah teologi itu mengajarkan pemberitaan Injil menurut teologi mereka. Pemberitaan Injil menurut denominasi mereka. Pemberitaan Injil menurut golongan mereka. Kan kita sering katakan itu. Orang Protestan tidak mungkin memberitakan Injil menurut orang Advent. Tidak mungkin. Jadi kalau kita sekolah di sekolah teologi Protestan, ya tidak mungkin di situ kita harus memberitakan Injil menurut Injil yang diberitakan oleh orang-orang Katolik. Demikian pula sebaliknya, Katolik pun tidak mungkin memberitakan Injil orang-orang Metodis atau orang Baptis. Kenapa? Sekali lagi, karena mereka sudah terkotak-kotakan, sehingga Injil yang mereka miliki itu bukan lagi Injil Allah, tetapi Injil golongan masing-masing. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa itu adalah Injil manusia. Kita memiliki kepastian di situ bahwa yang diberitakan oleh agama, apapun agama yang dalam golongan-golongan mereka, itu beritanya pasti Injil manusia. Bukan Injil Allah. Karena Paulus dengan jelas sekali mendeskripsikan bahwa Injil yang datang dari Allah itu tidak didapat dari manusia. Injil yang datang dari Allah itu selalu diberikan melalui pewahyuan. Atau Kristus yang diungkapkan, Kristus yang dinyatakan kepada kita. Itu Injil Allah, itu Injil Kristus. Ya. Banyak sekali kita bisa pelajari dari Paulus apa sih yang dia maksudkan dengan Injil ini. Tentu saja kita harus terlebih dahulu mengerti apa sih yang dimaksud dengan pemberitaan Injil sebelum kita memberitakan Injil. Ya. Tentu saja itu. Tadi saya sudah katakan bahwa Injil itu adalah kehidupan di dalam Kristus. Kehidupan Kristus yang dikehendaki Allah yang sudah ditetapkan sejak dari semula. Nah, berita tentang kehidupan itu, itulah pemberitaan Injil. Itulah kabar baik. Jadi di dalam perjanjian lama, sudah dilakukan pemberitaan Injil. Ya.
Bahkan di dalam agama sendiri, agama Kristen sendiri, Injil itu catatannya ada di dalam 4 kitab. Karena orang sudah punya, orang-orang dunia tahunya yang namanya kitab Injil itu cuma 4. Matius, Markus, Lukas, Yahya. Gitu kan. Kenapa ya? Karena agama sendiri yang mengkotak-kotakan hal itu. Tentu saja agama lain, bagaimana mereka tahu Injil itu hanya 4? Ya dari agama Kristen lah. Tapi apakah itu dari Kristus? Tidak. Apakah itu dari murid-murid Yesus? Tidak. Karena murid-murid Yesus tidak pernah memberikan nama akan itu adalah Injil. Matius, Injil, Lukas. Tidak ada kalimat-kalimat. Mereka tidak memberikan judul-judul Alkitab itu. Jadi itu datang dari agama. Nah, mungkin yang saya harus katakan bahwa seluruh tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu, apakah itu Kitab Perjanjian Lama ataupun Kitab Perjanjian Baru, dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu, seluruh itu berita Injil. Tidak ada kita mengkotak-kotakan hanya 4. Seluruh buku itu, orang-orang itu menuliskan tentang Kristus. Jadi sekalipun Yesus belum datang di masa Perjanjian Lama, tetapi berita yang mereka beritakan itu adalah kehidupan dalam Kristus. Dari mana mereka tahu? Mereka punya iman. Dari kehidupan mereka, mereka melihat Allah menyatakan pada mereka, Allah membukakan kepada mereka, Allah mewahyukan kepada mereka bagaimana kehidupan dalam Kristus, lalu mereka menuliskannya. Itu yang kita sebut dengan gambaran-gambaran, karena Allah memperagakan pada mereka. Lalu bagaimana yang kita Perjanjian Baru? Itu adalah kehidupan realita yang kita bisa baca dari Kisah Rasul dan seterusnya itu. Itu adalah realita Kristus. Jadi bukan gambaran lagi, realita Injil itu. Jadi pemberitaan Injil tetap harus berjalan baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, karena ini semua berbicara tentang kehidupan dalam Kristus. Itu yang disebut kabar baik. Jadi kabar baik itu bukan hanya Yesus mati menebus kita dan membuat kita tidak lagi berdosa. Itu hanya bagian daripada Injil. Masih banyak sekali Injil yang tidak diketahui manusia. Di sekolah-sekolah mereka mengajarkan Injil yang adalah ajaran manusia, yang diketahui manusia. Tetapi yang tidak diketahui manusia banyak sekali. Karena manusia-manusia yang tidak ada di dalam Allah, mereka tidak tahu apa-apa yang ada di dalam Allah. Makanya suka heran dan suka lucu kalau kita melihat orang-orang yang tidak hidup dalam Kristus itu memberitakan Injil. Beritanya kan aneh-aneh. Ada orang, ada penginjil, ada pendeta, ada apalah disebutnya. Oh, kita harus memberitakan Injil. Saya punya misi. Saya tahu itu datang dari Tuhan. Bahwa saya harus memberitakan Injil kepada kaum Kedar. Dari bahasanya aja Anda sudah tahu itu bukan Kristus. Karena dalam Kristus itu nggak ada golongan-golongan. Mau Kedar ke, Keder ke, nggak ada. Seperti itu. Tapi kan ya inilah, mindset agamawi itu ada di dalam orang-orang ini. Mereka ingin bergaya seperti Paulus. Karena katanya kan Paulus itu adalah untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, mari kita lihat pemahaman Rasul Paulus tentang pemberitaan Injil itu supaya kita tahu bagaimana kita, tadi kan ditanyakan bagaimana kita memberitakan Injil. Sekali lagi saya harus katakan pemberitaan Injil itu bukan ajaran. Pemberitaan Injil itu adalah kehidupan kita. Dan kita harus sadar ini, supaya kita tidak lagi merasa terintimidasi, seakan-akan kok saya tidak melayani Allah. Bukan itu. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah Kristus, dan kita menyampaikan kehidupan kita kepada orang, itulah pemberitaan Injil. Tidak perlu, sekali lagi saya katakan, dikasih label. Saya sedang melayani. Nggak perlu. Ya kan? Mau pergi pelayanan penginjilan. Tidak perlu dikasih label seperti itu. Anda ke pasar, berbicara dengan orang, ya Anda beritakan Injil. Tidak perlu dikasih label. Di rumah, di kantor, dimanapun, kalau kita menyampaikan Kristus, itu pemberitaan Injil. Nah, sekali lagi, kalau itu datang dari kehidupan kita di dalam Kristus. Jadi batasannya adalah kehidupan kita di dalam Kristus. Di dalam Roma, kalau kita lihat ya, kitab Roma, Paulus memberikan contoh yang baik. Di dalam Roma 1,
Bagus sekali tulisan Roma 1. Kalau kita lihat di sini, dia ingin ketemu dengan orang-orang yang di Roma. Ya. Dia ingin, walaupun mereka belum pernah bertatap muka, tapi dia ingin bertemu dengan mereka untuk menyampaikan pemberitaan Injil itu. Mereka orang-orang di Roma itu orang-orang yang sudah percaya, tetapi Paulus tetap ingin menyampaikan kebenaran Kristus. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, dari Rasul Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan, ini bagus sekali ya, dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Sekali lagi, dia selalu mengatakan bahwa Injil Allah. Dia tidak membawa Injil golongan, dia tidak membawa Injil agama. Ini penekanan Rasul Paulus. Sama seperti sekarang, banyakkan orang mengambil cuma, saya pemberita Injil. Padahal dia beritakan Injil orang-orang Advent. Padahal dia beritakan Injil orang-orang Bethel. Padahal dia beritakan Injil orang-orang gereja Protestan. Tapi dia sebut diri dia pemberita Injil. Itu bukan pemberita Injil Allah. Itu pemberita Injil Protestan. Itu pemberita Injil Advent. Itu pemberita Injil gereja Bethel. Silakan saja. Tapi jangan samakan derajat Anda yang memberitakan Injil menurut golongan itu dengan pemberita Injil Allah. Ini saya melihat kesombongan yang ada di dalam dunia, di dalam orang-orang yang menyatakan diri mereka sebagai pemberita Injil itu. Mereka ingin mendudukan diri mereka sama dengan Rasul Paulus yang adalah pemberita Injil. Paulus pemberita Injil, tapi dia pemberita Injilnya Allah. Sekali lagi berbeda sekali. Jadi kita harus mulai melihat di sini, pemberita Injil apa yang kita sampaikan. Ini yang penting. Injil yang kita sampaikan ini Injil apa? Injil Allah ataukah Injil golongan kita? Injil Allah ataukah Injil yang saya pelajari di sekolah teologi? Itu berbeda sekali. Injilnya Allah, tidak ada sekolah teologi pemberitaan Injil Allah. Karena Paulus mengatakan Injil yang kuberitakan itu bukan didapat dari manusia. Jadi Paulus ini dikuduskan untuk memberitakan Injil. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab suci. Jadi kita sudah bahas itu bahwa di dalam perjanjian lama ada Injil itu. Sudah disampaikan oleh nabi-nabi. Ya, tentu saja berbeda dengan yang disampaikan zaman sekarang oleh para penginjil-penginjil itu. Ya. Nah, kita baca kemudian di dalam ayat yang ketiga tentang anaknya. Nah, ini dia. Jadi Injil itu berbicara Kristus. Telah dijanjikan sebelumnya dengan pentara nabi-nabi dalam kitab-kitab suci tentang anaknya, tentang Kristus. Nah, sekarang kita jabarkan, Kristus yang mana? Tentu saja, kalau ini adalah Injilnya Allah, maka Kristus adalah Kristusnya Allah. Kristus menurut Allah, bukan Kristus menurut golongan-golongan. Karena golongan-golongan ini, pemahaman mereka tentang Kristus berbeda-beda. Makanya kita tahu golongan-golongan agama di dalam dunia, dalam agama Kristen, itu bukan datang dari Kristus, karena pemberitaan mereka tentang Kristus itu berbeda-beda. Coba kita lihat di sini, tentang anaknya. Semua mungkin akan berkata, Pak, semua yang di dalam agama Kristen kan bicara tentang anaknya, Pak. Tentang Yesus, Pak. Coba perhatikan Yesus yang mana yang mereka beritakan. Yang pertama, perhatikan. Tentang anaknya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Tetapi bukan hanya yang menurut daging, tetapi juga menurut roh. Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Tentang anaknya punya dua keterangan. Yang pertama adalah menurut daging, dan yang kedua adalah menurut roh. Ini yang kita harus lihat dulu. Mengenai anaknya, yang adalah menurut daging, dinyatakan sebagai keturunan dari Daud, dan menurut roh melalui kebangkitannya. Mari kita jabarkan hal itu. Apa sih dinyatakan menurut daging itu? Yang pertama, menurut daging. Nah, apa yang dia katakan menurut daging ini, sekali lagi kita sudah sering membahas tentang daging dan roh. Daging dan roh ini daging itu bukan cuma tubuh ini. Daging dan roh ini adalah dua natur yang berbeda.
Menurut daging adalah natur yang berada di dalam Adam itu, di dalam Adamik itu menurut daging. Jadi Yesus dinyatakan menurut daging. Bagaimana dinyatakannya Yesus menurut daging? Yesus itu sendiri bukan hanya diberitakan di dalam Adam itu, bukan hanya diberitakan di dalam dunia daging ini, tetapi Yesus itu sendiri menjadi daging. Dia datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia. Nah, ini yang dikatakan dengan dinyatakan menurut daging. Dia hidup secara manusia yang daging itu, tetapi dia tentu saja kita tahu dia tidak berdosa. Ya kan? Bahkan dia ditusuk badan, ditusuk tubuhnya, bahkan dia dipaku dan dia mati. Itu daging. Jadi di sini dikatakan dengan Yesus dinyatakan menurut daging, artinya Yesusnya datang menjadi daging. Dilahirkan dalam jenis yang daging, jenis Adam. Jenis yang sudah jatuh di dalam dosa. Jenis yang berada di dalam kungkungan dosa. Sama seperti yang kita bahas bagaimana Musa masuk ke dalam Mesir. Ke dalam dunia yang sudah penuh dengan dosa itu. Berada di dalam perbudakan dosa. Yesus lahir menurut jenis yang sama dengan jenis kita ketika kita lahir ke dalam dunia ini. Yang tentu saja tidak ada jalan keluar selain daripada kematian itu sendiri. Dan kita bisa bahas tentang anak ini. Ya, kita bisa bahas banyak mengenai anak Allah ini yang ada di dalam daging, dan banyak sekali gereja-gereja berbicara tentang semua hal-hal Yesus yang dalam daging ini, termasuk tadi dikatakan bahwa dari keturunan Daud itu. Dan dia disebut keturunan Daud karena dia dari daging. Nah, yang kedua, berbicara mengenai menurut roh. Jadi Yesus yang menurut daging dan Yesus yang menurut roh. Nah, kalau yang menurut daging itu dinyatakannya bagaimana? Dia datang sebagai manusia daging. Lalu kalau menurut roh bagaimana? Ya, dia datang sebagai manusia roh. Itu yang dimaksudkan dengan Injil yang kita beritakan mengenai anak manusia. Anak manusia ini setelah dia mati dalam daging itu tidak tinggal di sorga, di sana dan meninggalkan jemaatnya. Berulang kali kita katakan. Karena Paulus katakan dia dinyatakan menurut daging dan juga dinyatakan menurut roh. Nah, kalau menurut daging dia datang, berarti kalau menurut roh dia juga datang. Tapi dia datang di dalam roh kekudusan itu. Ini yang dimaksudkan dia, inilah Injil yang saya beritakan tentang anaknya, yang dalam daging itu, yang datang sebagai daging, dan juga yang dalam roh itu, yang datang sebagai roh. Dan sudah ada, dan sudah dinyatakan dalam dunia ini. Jadi bagi agama Kristen yang masih menunggu Yesus datang kembali, mereka nggak beritakan Yesus yang sudah ada dalam roh. Karena kepada mereka tidak dinyatakan Yesus yang dalam roh itu. Karena mereka masih menunggu Yesus yang dalam roh ini datang kembali ke dalam dunia. Makanya saya katakan pemberitaan tentang Yesus yang sudah datang itu salah satu indikator apakah kita berada dalam Kristus atau tidak. Karena Paulus punya Injil yang dia beritakan itu komplit. Yang dalam daging, dan juga yang dalam roh. Yang sudah datang dalam daging, dan juga yang sudah datang di dalam roh. Maka tulisan Paulus itu jelas sekali. Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Itu yang dia beritakan. Kristus yang ada dalam saya, ini yang saya beritakan. Kristus yang dalam saya, yang saya beritakan ini, dulu pernah datang dalam daging. Ini penting sekali. Ini pemberitaan Injil. Ini Injil yang Allah beritakan. Ini Injil yang Allah sampaikan. Dulu dinyatakan dalam daging. Dinyatakan dalam gambaran-gambaran. Dinyatakan dalam bayangan-bayangan. Dinyatakan melalui bangunan-bangunan. Melalui hewan-hewan. Dinyatakan melalui banyak sekali hal-hal yang dalam dunia ini. Tetapi sekarang, Kristus ini dinyatakan kepada kita dalam roh. Sekali lagi, roh itu bukan menghayal. Karena dia katakan dinyatakan. Nah, kata dinyatakan ini mengacu kepada Kristus yang sudah datang ini, sudah hadir ini. Real, keadaan yang real. Roh ini adalah realita kita. Realita orang percaya itu
roh. Dia berada di dalam roh, dia dilahirkan dalam roh, dia hidup di dalam roh. Kalau ada orang percaya katakan roh itu hayalan, dia bukan orang percaya. Karena realita orang percaya adalah orang yang ada di dalam roh. Dan di situ pula kita dilahirkan dalam roh itu. Di situ pula kita bertemu dengan Kristus di dalam roh itu. Kita tidak menantikan Kristus dalam daging. Kita sudah bertemu dengan Kristus, realitanya di dalam roh itu. Dia hadir, tinggal di dalam orang yang percaya. Dia sudah datang, memerintah di dalam dunia ini, di dalam orang percaya. Nah, kehadiran Yesus yang sudah datang inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan ini tidak dilihat oleh banyak sekali pengajar-pengajar agama Kristen. Karena sekali lagi saya katakan, mereka hanya mampu mencapai level daging saja. Yesus 2000 tahun yang lalu, dia disiksa, dia dianiaya, maka kita juga jangan berharap untuk kita hidup dalam dunia ini juga dalam hal-hal yang nyaman, karena kita juga adalah tubuh Kristus yang juga akan disiksa dan dianiaya. Beritanya cuma hal daging, saudara. Melihat Yesus yang daging, dia tidak pernah bisa melihat Yesus yang roh. Jadi pemberitaan Injil yang Paulus katakan itu, sekali lagi saya harus ulangi, inilah yang dia sampaikan tentang anaknya. Anaknya. Dalam tulisan satu lagi, Paulus menyatakan di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-8. Perhatikan ini. Kepada anak didiknya, Timotius, Paulus katakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah ini dia. Yang pertama, dia dilahirkan sebagai keturunan Daud, dan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah ini Yesus yang sudah datang. Ini yang kuberitakan dalam Injilku. Ini yang masih Yesus yang Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ini yang masih ditunggu-tunggu oleh sebagian besar orang Kristen. Nah, kalau mereka masih menunggu Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati ini, berita apa yang mereka sampaikan kepada orang? Kalau mereka sendiri masih menunggu, pasti beritanya juga orang lain disuruh tunggu. Iya dong. Nggak mungkin dong orang lain tahu. Artinya nggak bisa melebihi mereka kan? Kalau mereka masih menunggu ya kita juga harus menunggu. Kalau begitu Anda dan saya tidak melihat realita Yesus yang sudah bangkit itu. Karena masih menunggu. Itu bukan Injil. Setengahnya pun enggak. Walaupun kita beritakan Yesus yang dalam daging. Walaupun kita beritakan Yesus yang keturunan Daud. Walaupun kita beritakan Yesus yang anaknya Yusuf dan Maria. Itu pun bukan Injil yang Anda beritakan. Karena Injil itu sekarang ini sudah komplit. Sudah genap di dalam Kristus. Bukan lagi gambaran-gambaran, bukan lagi bayangan-bayangan. Yang dalam daging itu, semua itu adalah gambaran-gambaran yang kegenapannya kemudian digenapi di dalam Kristus. Realitanya dalam Kristus. Ini pemberitaan Injil. Ya. Jadi bagi Rasul Paulus, pemberitaan Injil itu sekali lagi bukan tugas-tugas yang seperti diberikan oleh gereja. Memang bagi dia melihat itu juga satu tugas yang harus dia kerjakan, tapi tugas sebagai bagian daripada kehidupan dia, pemberitaan Injil itu. Hal yang memang tidak bisa ditahan oleh dia, hal yang memang harus dia sampaikan, hal yang memang dia harus nyatakan kepada semua orang di mana dia bertemu. Karena itu adalah, sekali lagi saya katakan, kehidupan dia. Dan bicara tentang kehidupan ini, itulah yang disampaikan Yesus 2000 tahun yang lalu ketika dia datang di dalam daging itu. Bagus sekali. Ketika Yesus datang dalam daging 2000 tahun yang lalu berhadapan dengan orang-orang beragama Yahudi, dia tidak ada katakan bahwa aku datang untuk mendirikan agama Kristen. Tidak. Aku datang untuk mendirikan agama A, agama B, agama C. Tidak, Yesus tidak katakan itu. Dia katakan aku datang untuk memberi kehidupan. Memberi kehidupan. Jadi bukan agama yang menjadi urusan Yesus. Dia tidak punya konsep agama itu. Tidak punya sama sekali. Bagaimana mungkin kita sekarang yang percaya kepada Yesus lalu kita terkungkung di dalam agama? Bagaimana mungkin kita memberikan diri kita diperbudak oleh agama? Sementara Yesus sendiri tidak membawa sebuah agama apapun.
tetapi dia memberikan kita kehidupan. Seharusnya berita Injil kita pun soal kehidupan. Karena Injil Yesus itu kehidupan Kristus. Yang disampaikan Injil Paulus itu adalah kehidupan Kristus, pemberitaan Injil Paulus. Pemberitaan Yohanes, pemberitaan Petrus, pemberitaan Yakobus, pemberitaan semua murid-murid itu adalah kehidupan Kristus. Itu pula yang disampaikan dalam Matius 28 ayat 18-20 itu. Pergilah, ajarlah mereka apa yang kukatakan kepadamu, sampaikan kepada mereka. Apa yang Yesus katakan pada mereka, kepada murid-muridnya? Kehidupan Kristus. Sampaikan itu. Bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepada kamu. Sampaikan itu. Anda bisa melihat bagaimana gereja-gereja, sorry to say lagi ya, dunia ini memutar balik perkataan Yesus bahwa dia meninggalkan kita seperti yatim piatu. Sampai sekarang Yesus belum datang kembali. Mengatakan bahwa Yesus belum datang kembali itu sama mengatakan dengan Yesus adalah seorang pembohong yang berjanji kepada murid-muridnya bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi kenyataannya 2000 tahun sudah dia tidak pernah kembali. Bukan cuma yatim piatu lagi murid-muridnya, bahkan semua orang yang percaya pada Yesus pun itu hanya punya PHP saja, ya. Hanya punya harapan palsu. Dan itu yang diberitakan agama Kristen, bahwa Yesus itu adalah PHP, pemberi harapan palsu. Mereka percaya Yesus itu Tuhan, tetapi berita mereka di sisi yang lain mengatakan dia adalah PHP. Saya melihat itulah yang bekerja di balik orang-orang beragama. Setan itu, dia tidak terlihat, tapi melalui ungkapan kita bisa melihat bagaimana setan itu berusaha mempermalukan Kristus. Seakan-akan perkataan-perkataan Yesus itu tidak ditepati. Resikonya besar kalau kita mau melihat betapa teologi tentang kedatangan Yesus yang sampai sekarang masih menunggu itu. Kalau kita sampaikan, sebenarnya kita tahu itu bukan realita kehidupan kita. Dan bagi kita yang ada dalam Kristus, kita tahu kita tidak lagi menantikan Kristus. Karena kita ada dalam Kristus. Bagaimana Anda ada dalam Kristus dan Anda menantikan Kristus? Itu aneh sendiri. Kita sendiri itu aneh. Otaknya kita sendiri itu tidak connect. Tidak lurus begitu. Kalau saya ada dalam Kristus, ya Kristusnya sudah ada dalam saya. Karena ini kan satu kesatuan. Kalau saya ada dalam Kristus dan saya menunggu Kristus, itu yang anti. Jadi banyak yang kita bisa diskusikan mengenai penginjilan ini. Namun sekali lagi kita harus melihat apa sih berita Injil itu. Berita Injil itu adalah kehidupan Kristus yang real. Ya, yang dahulu sebagai gambaran dan yang kemudian sekarang sudah menjadi kehidupan kita. Dan kalau kita sampaikan, tidak perlu dikasih label pemberitaan Injil. Karena itu adalah pemberitaan Injil yang kita sudah sampaikan. Ya. Justru kalau kita tidak menyampaikannya, berarti kita tidak menyampaikan pemberitaan Injil. Harusnya itu yang menjadi pemahaman kita. Ya. Oke, kita diskusikan lebih lanjut Pak Himawan di dalam diskusi selanjutnya. Baik Pak Yaya, terima kasih luar biasa uraiannya yang lengkap, panjang tapi lengkap ini, komplit ini. Kembali dulu ke Bu Anya. Bu Anya, mungkin ada beberapa yang Ibu dicatat atau ada kurang menjadi jelas buat Ibu. Tolong silakan Bu disampaikan. Wah, luar biasa sekali ya tadi. Banyak sekali yang dibukakan hari ini. Tadi Pak Yaya mengatakan bahwa apa saja yang kita katakan, kita sampaikan tentang Kristus, pasti Kristus, seperti itu ya Pak. Injil adalah kehidupan yang menjadi kehidupan kita. Jadi pemberitaan Injil adalah melalui kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah menyatu, ya memang Kristus sudah ada dalam kita. Ketika kita mengekspresikan atau memanifestasikan Kristus, itulah pemberitaan Injil. Kemudian Efesus 4 ayat 11 itu, ialah yang memberikan baik para rasul, nabi, pemberita Injil maupun gembala, pengajar-pengajar, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi di dalam internal jemaat 13 sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang tadi Pak Yaya benar katakan tentang anaknya, tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah,
kalau Injil itu sampai ke segala bangsa, apakah itu Pak, maksudnya ini pertanyaan orang awam, Alkitab yang ditulis setelah 400 tahun kemudian ya dikanonkan itu sampai ke segala bangsa, apakah itu termasuk pemberitaan Injil? Ya, itu ajaran agama yang masih menantikan Yesus datang. Yeah. Jadi mereka yang menantikan Yesus datang itu punya teori bahwa kalau Injil sudah sampai diberitakan ke seluruh dunia, maka Yesus akan datang. Jadi mereka menantikan kapan pemberitaan Injil itu sampai ke seluruh, dan banyak sekali pemberita Injil menyatakan hal ini karena mereka bangga punya tugas sebagai pemberita Injil yang bisa mempercepat kedatangan Yesus. Dan itu juga sampai di dalam doa-doa kan, doa-doa mereka kan begitu ya, Tuhan beritakan Injilmu supaya Engkau cepat datang Tuhan. Dan mereka merasa bagian, mereka pun di-encourage bahwa itu adalah bagian kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan untuk mempercepat kedatangannya. Padahal kita cuma umur sampai berapa? Kita mati pun Yesus belum datang. Kita sudah mati ribuan tahun pun Yesus juga nggak akan datang. Karena memang Yesus nggak akan datang dalam dunia ini. Dalam fisik seperti itu nggak ada. Kan jadi itu sekali lagi, itu kebohongan besar kalau menurut saya dalam agama Kristen yang akhirnya banyak sekali, kita bisa bayangkan banyak sekali orang tanda kutipnya tertipu. Mereka mengharapkan kedatangan Yesus itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Allah, sampai dia mati pun dia nggak akan bisa melihat. Bisa bayangkan orang tua kita yang zaman dahulu. Kita sekarang bersyukur mengetahui bahwa bukan itu yang dimaksudkan dengan kedatangan Tuhan. Tapi apa kita akan biarkan itu? Apa karena orang tua kita sendiri dulu nggak tahu, maka sekarang kita juga pura-pura nggak tahu. Kita sampaikan lagi pada anak kita. Kan nggak, bukan begitu kan? Jadi sekali lagi berita yang tadi Bu Anya tanyakan itu karangan manusia. Tidak seperti itu. Pemberitaan Injil sudah sampai ke seluruh dunia. Tentu saja kalau kita bahas secara lebih dekat, lebih dalam, kita bisa melihat beberapa kebenaran ayat-ayat yang ada dalam Alkitab mengenai hal itu. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Yahya, luar biasa. Saya kembalikan kepada Pak Him. Thank you. Oke. Ya, ini artinya pemberitaan Injil itu kan tidak ada tempat untuk berita lain kecuali Kristus ya Pak ya? Iya, hanya Kristus. Kan tentang anaknya. Kalau kita mau mengacu kepada yang sebenarnya ya. Iya, jadi pemberitaan Injil yang ada di dunia ini, satu jelas motivasinya salah, kedua beritanya pun salah. Seringkali yang diajarkan kan etika, seringkali perbaikan moral, gitu. Kristusnya dikesampingkan, Pak. Jadi ada pertanyaan dari Pak Paraden ditulis nih, pertanyaan begini Pak. Dari uraian Ibu Anya, beliau merasa itu tentang menyenangkan Allah atau Tuhan. Jadi motivasi penginjilan itu adalah menyenangkan Allah atau Tuhan. Kemudian, apakah manusia dapat menyenangkan Tuhan? Kalau dapat, seperti apa tindakan kita untuk menyenangkan Tuhan? Silakan Pak Yaya. Sekali lagi bahwa yang berkenan di hadapan Allah itu hanya Yesus. Hanya Yesus, tidak ada yang berkenan. Kita pernah bahas itu bagaimana perkataan Allah tentang inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu perkataan itu tidak pernah dikatakan kepada satu orang pun dalam dunia ini. Baik kepada nabi-nabi ataupun kepada rasul-rasul. Jadi tidak ada manusia dalam dunia ini yang berkenan di hadapan Allah. Jadi hanya Yesus yang berkenan di hadapan Allah. Nah, bagaimanakah kita bisa menyenangkan Tuhan atau Allah ini? Ya harus dalam Yesus. Harus dalam Yesus, sesuai dengan Yesus, kehidupannya itu menyenangkan. Bukan karena kita menyenangkan Tuhan, tapi karena Yesusnya yang menyenangkan Tuhan. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah Yesusnya. Oke. Pak Paraden, ada pertanyaan lanjutan Pak? Silakan Pak. Oke Pak. Tadi masalah pemberitaan Injil. Artinya tidak perlu kita buat khotbah-khotbah atau narasi lah gitu ya. Tapi melalui perbuatan kita. Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu memberitakan Injil melalui perbuatannya? Sebab antara yang baik dengan pemberitaan Injil garisnya tidak betul-betul
halus lah gitu. Artinya antara orang baik dengan orang pemberita Injil, wah ini orang baik. Membedakan ini bagaimana? Ini memberitakan Injil melalui perbuatan atau dia benar-benar orang baik? Kira-kira begitu Pak JK. Jadi pemberitaan Injil itu bukan cuma perbuatan, tapi melalui kehidupan kita. Melalui kehidupan kita itu kan bisa narasi, bisa perbuatan. Tapi itu kan semua baik narasi maupun perbuatan itu kan keluar dari kita punya kehidupan yang ada dalam kita. Ya, jadi apapun yang kita sampaikan keluar dari kita punya, apakah pemahaman kita sampaikan, apakah perbuatan kita kerjakan, ya itu semua Kristusnya. Itu pemberitaan Injil sebenarnya ya. Nah, bagaimana membedakannya? Ya, yang bisa membedakan yang mana pemberitaan Injil Allah dan yang mana pemberitaan Injil agama, itu hanya orang-orang yang sudah lahir di dalam Kristus. Jadi dunia tidak akan tahu. Dunia tidak akan tahu, karena dunia tidak pernah tahu kehidupan dalam Kristus. Dunia tidak pernah kenal kehidupan dalam Kristus. Dunia tidak pernah kenal Injil yang benar-benar Injil. Dunia cuma tahu adalah Injil manusia. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, kita terbiasa dengan kehidupan Kristus, kita bisa membedakan itu. Itu kan yang dikatakan dalam 1 Korintus 2 kan. 1 Korintus 2 kan tidak ada yang tahu yang ada di dalam Allah selain daripada Roh Allah. Jadi kehidupan yang ada dalam Allah itu disampaikan Roh Allah pada kita. Jadi dengan kata lain, saya ngerti maksud Pak Paladen. Jangan berharap orang lain tahu Pak Paladen sedang menyampaikan Injil Allah. Yang penting apakah Pak Paladen menyampaikan Injil Allah, itu yang paling penting. Yang penting kita tahu bahwa ini adalah Injil Allah dan ini bukan Injil Allah. Itu dulu ya bagi kita. Lalu kita menyampaikannya, lalu orang lain nggak tahu, nggak masalah. Memangnya waktu 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus datang menyampaikan Injil Kerajaan Allah, ada yang tahu? Kan nggak ada. Mungkin mereka itu kan nggak pernah datang, nggak pernah ke sorga. Mereka semua kan nggak tahu. Mereka cuma punya teori itu orang-orang Yahudi itu, orang-orang beragama. Mereka nggak tahu. Yesus sampaikan saja tuh. Yesus sampaikan saja. Rasul Paulus itu lebih dahsyat juga. Dia biasa menyampaikan Injil manusia. Dia biasa menyampaikan Injil Taurat ajaran manusia. Tiba-tiba dia sekarang harus menyampaikan Injil Allah. Oh luar biasa. Saya percaya Rasul Paulus nggak mikir tuh. Gimana caranya ya supaya orang tahu ini Injil? Ya, oh, enggak. Pernah merasakan itu gitu ya. Iya, jadi yang penting kita stick aja dan orang lihat kok kebenarannya. Ya. Gitu, orang lihat oh iya, orang-orang yang memang benar-benar punya gerakan Allah ya dalam mereka akan melihat ini benar ya. Ini benar ya. Mereka akan melihat itu. Jadi kalau menurut saya don't care dengan pemahaman orang. Ya. Yang penting saya melihat Kristus, sampaikan Kristus. Maksudnya gini loh, asal memang kita punya ketulusan dalam hal ini kan hanya Kristus kan. Ya. Kan kita tidak bermaksud untuk mencari muka, kita tidak bermaksud untuk mendapatkan kedudukan, bukan itu kan. Memang kehidupan kita begitu. Walaupun kadangkala disalah tafsirkan oleh orang-orang yang mendengarnya, tapi nggak perlu dipikirkan kalau menurut saya. Saya melihat bahwa jangan sampai sekali lagi kata-kata saya tadi, jangan sampai pemberitaan Injil itu menjadi intimidasi bagi kita. Sekali lagi itu harusnya mengalir keluar. Apa yang kita lakukan dalam Kristus, itulah pemberitaan Injil. Oke. Boleh satu lagi, Pak? Silakan, Pak. Oke, tadi disinggung masalah setan. Berarti pemberitaan Yesus akan datang itu berarti asalnya dari setan dong, Pak? Oh iyalah. Semua yang di luar Kristus sudah pasti dari setan. Justru kebanyakan orang itu nggak mau terus terang. Orang sebenarnya banyak loh, saya melihat di dalam gereja-gereja tuh pendeta tuh banyak yang tahu loh sebenarnya. Tapi mereka karena sungkan, karena enggak enak, karena takut dibilang kurang ajar, itu mereka enggak berani menyatakan kebenaran-kebenaran yang ada. Mereka tahu bahwa di balik roh-roh orang-orang durhaka itu, mereka tahu itu adalah setan. Mereka tahu itu. Bahkan mereka tahu loh, Bahkan saya pernah dulu dengar bahwa ada orang mengatakan Injil itu ada 5, Pak. Yang pertama Matius, Markus, Lukas, Yahya, dan yang kedua Bapak sendiri. Katanya. Wah, paling tidak sudah mulai kelihatan bahwa dia bisa mengatakan bahwa kita itu juga Injil. Tapi kan nggak sampai ke level roh gitu loh. Sampainya ke level cuma teori bahwa Injil itu ada 5. Dia nggak tahu Injil itu cuma 1. Hanya Kristus saja Injil itu, nggak ada lagi yang lain. Oke, Pak. Terima kasih Pak JK.
Kembali ke baik. Terima kasih Pak Paladen. Ya, sekarang ke Pak Yosef. Silakan Pak Yosef. Iya, Pak Yahya, ini pencerahan yang dahsyat, Pak. Thank you. Hanya ada satu Injil dan tidak boleh campur, Pak. Mixture, Pak. Iya. Dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10, Pak. Iya, iya. Malah terkutuk katanya. Iya. Gimana, Pak? Itu, Pak. Benar menjelaskannya, Pak. Iya, karena di luar Injil itu, ya itu bukan pemberitaan yang sebenarnya. Sebenarnya di luar Injil itulah yang suka dikatakan dusta, Pak. Makanya kan ada ayat-ayat berkata, janganlah kamu saling mendustai. Janganlah kamu saling mendustai itu bukan jangan kamu bohong-bohong ya satu sama lain, bukan itu maksudnya dia. Yeah. Janganlah kamu berkata dusta. Nah, janganlah berkata dusta itu artinya jangan sampaikan yang bukan real. Yang real bagi kita Kristus, sampaikanlah Kristus itu. Itu jangan berkata dusta. Jadi apapun yang di luar Kristus sudah pasti bukan Kristus dan kita tahu roh yang bekerja di dalamnya. Ya. Oke, Pak. Itu Injil manusia ya, Pak ya. Di luar iya. Kristus adalah Injil manusia seperti Galatia katakan. Iya. Nah, itu pertanyaannya kenapa mereka begitu lekas berbalik dari dia, Pak? Ya, karena mereka terpengaruh oleh ajaran-ajaran dunia. Ini mixture kan, Pak. Jadi orang Galatia ini kan bukan orang Yahudi. Paulus bersama-sama dengan mereka, lalu kemudian kepada mereka ini datanglah pengajar-pengajar Yahudi. Ya kan, Paulus sudah sampaikan mengenai kasih karunia Allah itu, kehidupan dalam Kristus itu tidak lagi terikat oleh hukum-hukum Taurat. Lalu datanglah pengajar-pengajar Yahudi kepada orang Galatia, yang kemudian dengan cara mereka, dengan kepandaian mereka, ya orang-orang ini mengacaukan ya kan, memutarbalikkan Injil. Jadi mengarahkan orang-orang Galatia ini untuk kembali kepada hukum Taurat. Kembali hidup di dalam bawah hukum Taurat. Dan mereka mereka akhirnya terpengaruh dengan itu. Ini yang kemudian Paulus tegas ya, dia sampaikan pada mereka. Dan saya bukan Paulus marah, tapi Paulus dengan tegas berkata kepada mereka, aku heran kamu begitu lekas berbalik dari dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Jadi Injil yang lain itu yang selain daripada Kristus, Pak. Ya. Terkutuk itu kan bukan kalau saya bilang gini, terkutuk kamu jadi kodok, lalu dia jadi kodok. Bukan begitu kan? Tetapi terkutuk ini adalah orang yang di luar berkat. Kristus itu berkat. Jadi kalau kita menyampaikan hal-hal yang dalam Kristus, itu diberkatilah engkau. Karena engkau menyampaikan hal-hal yang diberkati. Tetapi kalau engkau menyampaikan hal-hal yang di luar Kristus, terkutuklah engkau. Jadi mindset kata terkutuk ini yang kita harus rubah, bukan seperti mindset agamawi gitu. Kalau agamawi kan terkutuk itu seakan-akan kita punya kuasa mengutuki orang. Sebenarnya seseorang yang berada di luar Kristus itu sudah terkutuk. Jadi perkataan tadi itu terkutuklah dia, ya artinya orang itu di luar Kristus, itu maksudnya. Ya. Oh jelas Pak, clear sekali Pak, terkutuk di luar Kristus ya. Terima kasih Pak Yahya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Joni Saragi lewat chat. Pemberitaan Injil adalah buah-buah kehidupan orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Kristus ada dalam hidup kita orang percaya. Bagaimana kita mengetahui bahwa Injil yang kita sampaikan adalah yang diwahyukan oleh Allah, bukan dari ide atau pemahaman kita secara daging? Silakan Pak Yahya. Ya, kalau kita tahu Kristus kehidupan kita tidak perlu bertanya tentang apakah ini datang dari Allah atau bukan. Ketahui dulu Kristus itu. Jadi kita bukan mengetahui mana sih Injilnya. Sekali lagi, Injil itu bukan ajaran, bukan sesuatu yang bisa diajarkan pada manusia. Injil itu kehidupan kita yang kita beritakan. Nah, bagaimana kita tahu itu datang dari Allah? Nah, apakah kita tahu kita hidup dalam Allah? Ini dulu kan. Kalau saya tahu saya hidup dalam Allah, makanya kehidupan saya itu adalah pemberitaan Injil. Itu sekali lagi mindset agamawi itu hilangkan. Di agamawi itu Injil itu diajarkan. Jadi bagaimana kita tahu yang benar? Oh, yang benar sana. Yang sana bilang yang benar saya bukan kamu, gitu kan? Nanti akan terjadi perdebatan di antara mereka. Makanya dalam agama orang nggak habis-habis yang mana yang benar. Ya kan? Berantem satu sama lainnya. Apakah ini ide manusia atau bukan ide manusia? Ya kalau kita tahu Kristus adalah kehidupan kita tahu itu bukan ide manusia. Kan begitu kan? Sekali lagi, kenallah kehidupan kita itu. Kenallah Kristus itu, maka kita tahu itu manusia atau bukan. Kalau kita tetap melihat realita itu, memperhatikan realita itu, dan kita tahu itu benar, maka kita tidak lagi mempertanyakan apakah itu
Kristus Allah bukan Kristus. Kita justru tinggal menyampaikannya. Oke, terima kasih Pak. Nah itu kan kalau dari kita Pak. Nah misalnya kalau dari orang lain seperti yang diceritakan dalam Galatia 1 ayat 6 dan seterusnya itu kan dari orang lain Pak. Artinya padahal orang itu udah menerima Injil gitu, Injil Kristus. Tapi masih ada yang ngecoh. Mereka kan nggak tahu itu Pak. Nah, itu bagaimana untuk menyiasati seperti itu gitu? Orang Galatia itu kan sudah mengetahui kasih karunia, sudah mengetahui Kristus. Lalu datanglah pengajar-pengajar dari luar yang menyatakan dan memutarbalikkan fakta tentang Injil Kristus. Lalu mereka terpengaruh. Bisa, itu bisa, Pak. Jangankan orang Galatia, Pak. Adam dan Hawa aja percaya sama ular, Pak. Apalagi ini bukan ular yang datang, Pak. Ini adalah pengajar-pengajar Taurat yang datang. Jadi betapa dahsyatnya pengaruh-pengaruh itu bisa mempengaruhi mereka. Kalau menurut saya sih, itu karena orang-orang ini tidak bertahan di dalam iman yang mereka lihat itu, Pak. Nah, ini bahayanya percampuran. Membiarkan pengajar-pengajar dunia mengajar di dalam kita punya persekutuan. Itu bahaya. Itu yang kita diskusikan kemarin, kan? Apakah boleh seperti itu? Artinya kita membiarkan orang-orang itu, kita pikir, wah kan kita perlu banyak orang, Pak. Supaya banyak orang ya kita berikan dong orang lain kesempatan berbicara. Biar orang bisa mengenal Kristus. Itu bukannya mengenal Kristus. Contohnya banyak kok ya. Ya, tadi yang perumpamaan yang saya katakan tadi itu bagus juga tuh. Jangankan orang mempengaruhi orang, Pak. Adam dan Hawa ular, Pak, dipercaya. Ular aja bisa dipercaya. Yang namanya manusia itu dia. Yang namanya dia sudah punya keinginan daging itu yang memang masih belum pure, real Kristus, lalu dipengaruhi dengan daging lagi, itu kuat loh Pak. Kuat itu. Jadi kedagingan dalam diri kita tuh kuat sekali. Makanya perlu pengudusan, dikhususkan, dipisahkan. Itu perlu. Karena sekali lagi, unsur daging itu jangan anggap remeh. Unsur daging itu kuat sekali, pengaruhi. Coba bayangkan Yudas. Yudas bersama-sama dengan Yesus loh. Dia lihat mujizat, dia ini. Tapi terpengaruh tuh sama orang Yahudi. Malah dia jual tuh Yesus. Hanya untuk 30 keping perak. Bisa kan? Bisa. Nah ini kita berbicara tentang hati-hati dengan kita sendiri yang berbahaya sebenarnya. Kita sendiri, hati kita sendiri itu, kegelapan itu yang sangat. Ya, kedagingan kita. Iya, iya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jondi. Sebenarnya masalah yang berat secara manusiawi itu ya dihadapi oleh Rasul Paulus ya. Bagaimana kalau mixture itu bisa mudah sekali berpengaruh pada Rasul Paulus. Tapi beliau ini kan mengasingkan diri sampai 14 tahun. Rasanya 14 tahun itu dipakai untuk membuang semua pemikiran lama dia yang salah itu. Kira-kira gitu Pak Yaya ya. Iya, itu jelas. Jadi pengudusan itu kita sendiri harus terlibat, ya. Kita sendiri harus mengambil keputusan, kita sendiri harus memberlakukan itu pada kita. Kenapa? Karena Allah itu kudus, kuduslah kamu, kan gitu kan? Kalau kita tahu Allah itu kudus, jangan biarkan kita bercampur. Kita sendiri kurang ajar dengan Allah kalau kita tahu Allah kudus, sementara kita bercampur. Kalau menurut saya itu sekali lagi pengenalan, sekali lagi Pak Epong. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan memberlakukan apa yang kita kenal pada Allah itu kepada diri kita. Karena itu kan dia kehidupan kita kan. Kalau kita tahu dia kudus, kita akan memisahkan diri. Kita akan menjaga, kita tidak akan bercampur. Karena memang itu yang diperlihatkan Allah sebenarnya. Iya, sebenarnya kan dalam setiap pribadi manusia itu naturnya Adam dan Hawa itu ada tuh sebetulnya. Iya. Ya Pak ya, pohon pengetahuan baik dan jahat itu selalu mempengaruhi kehidupan kita karena kita masih ada di badan ini. Sebenarnya kita tidak perlu diajar untuk hal-hal seperti itu, gitu loh. Cuman kan memang kita perlu sharing, iya. Tapi kita sebenarnya tidak perlu diajar karena natur kita sendiri akan mengingatkan kita. Natur kita sendiri itu akan mengingatkan kita bahwa itu bukan Kristus, gitu kan? Kristus yang roh dan ada pada kita itu akan ada satu namanya perasaan kita sendiri, kayaknya nggak cocok saya di sini, kayaknya nggak begini, nggak boleh begini. Itu di kita sendiri ada, karena sekali lagi naturnya, nah ini natur yang bergerak, memang jenisnya berbeda, itu akan terbentuk pada kita. Ya. Oke, kita beralih ke Pak Aryadi.
ini ada pertanyaan lewat chat juga. Apakah ada orang-orang yang tidak layak mendapatkan pemberitaan Injil? Atau adakah orang-orang yang harus dihindari dalam pemberitaan Injil? Seperti dalam Markus 6 ayat 11. Kebaskanlah debu yang di kakimu bagi mereka. Dan pada Matius 7 ayat 6. Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu berbalik mengoyak kamu. Demikian, terima kasih. Tolong tanggapan Pak Jika, Pak. Ya, itu kan sikap kita terhadap orang yang menolak. Bukan orang itu tidak layak mendapatkan pemberitaan Injil. Semua orang layak mendapatkan pemberitaan Injil. Namun kalau ada penolakan, ya sudah, kita tinggalkan. Itu yang dimaksudnya di situ. Tidak perlu berdebat gitu loh, dengan orang yang memang tidak mau menerima Injil. Kita tidak perlu berdebat dengan hal-hal seperti itu. Kalau memang tidak percaya Yesus sudah datang, ya sudah. Yang binasa kan bukan saya kan, yang binasa kan dia yang menolak gitu. Seharusnya kita dengan santai bisa menghadapi hal seperti itu. Tapi kalau kita lihat perkataan-perkataan Yesus itu, kebaskan debu dari kakimu bagi mereka, ya udah tinggalin aja. Mereka tidak mau terima kamu, tinggalin. Ya kan? Kenapa? Karena yang kita beritakan ini sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Satu lagi Pak kalau boleh. Tadi Pak Yahya menjelaskan bahwa penginjilan itu tidak perlu diajarkan ya Pak. Namun Yesus kan dalam kehidupannya dulu kan memuridkan murid-muridnya, dan itu pola seperti itu diikuti oleh gereja-gereja melalui pemuritan seperti itu Pak. Kira-kira bagaimana Pak tanggapan Pak Yahya? Thank you Pak. Iya, kalau Yesus kan memang peranan dia kan guru. Ya kan? Kan bahkan ada ayat jangan membiarkan dirimu dianggap sebagai guru karena hanya satu guru kan. Ya, walaupun mungkin kita punya titel-titel guru dan sebagainya, tapi ya guru kita kan hanya satu. Dan semua orang yang datang kepada Yesus itu ya tentu saja dalam kutipnya disebut murid gitu. Nah, apakah sama pola gereja dunia ini dengan polanya Yesus? Berbeda sekali. Gereja di dalam gereja dunia maksud kita ya, gereja di dalam cara mereka memuridkan itu kan bukan memuridkan untuk Tuhan kan. Mereka kan memuridkan untuk mereka punya ajaran. Bagaimana kita punya ajaran ini bisa dapatkan banyak pengikut, banyak orang, banyak murid supaya bisa lebih banyak lagi. Jadi yang mereka ajarkan itu bukan Kristus sebenarnya. Ya. Pengenalan akan Kristus bagi kita sampai sekarang kan itu dikerjakan oleh Roh Kudus kan Pak. Jadi kita semua manusia yang ada dalam Allah itu diajar oleh Roh Kudus. Makanya sebenarnya kita tidak perlu diajarkan penginjilan. Karena kita sudah punya pengajar itu, Roh Kudus. Ya, tidak perlu kita diajar untuk mengatakan pada orang lain, percayalah kepada Tuhan. Bukan itu yang kita perlu pelajari. Ya. Maksud saya gini, kita ini diajar oleh Roh Kudus atau oleh Allah ini, itu mengenai kehidupan kita, mengenai Kristus. Ya kan? Ketika kita beritakan itu kan hanya merupakan ungkapan kita, merupakan buah dari kehidupan kita yang kita sampaikan. Itu yang saya suka sebut dengan pemberitaan Injil. Yang kita sebut dengan. Jadi semua orang percaya itu memberitakan Injil. Nah, perlu diajar bagaimana memberitakan Injil. Nah, ini berbeda ini. Mengajar memberitakan Injil dengan orang itu menyampaikan kehidupan dia dan diajar mengenai kehidupan dia. Itu kan dua hal yang berbeda, Pak. Yang satu diajar pemberitaan Injil, sementara kita dalam Kristus diajar mengenai kehidupan dalam Kristus, diberitahukan mengenai kehidupan dalam Kristus. Pemberitaan Injil tidak diajar, pemberitaan Injil adalah manifestasi daripada kehidupan kita itu, gitu. Jadi beda kalau di sisi yang lain sini kan diajarin, Pak. Jadi di sisi sini Anda mau dalam Kristus atau nggak dalam Kristus, pemberitaan Injil itu diajarin. Ya, kamu bahkan banyak orang yang nggak dalam Kristus, tapi bisa menjadi pemberita Injil. Bisa punya titel evangelis. Dan bangga pula dengan titel itu. Gitu kan? Padahal dia bukan dalam Kristus. Jadi ya, dua hal yang total berbeda lah, menurut saya. Ya Pak, satu lagi Pak. Tadi menarik Pak Yahya bilang bahwa sebenarnya kalau menginjil itu nggak perlu dibeli label penginjil ya Pak ya. Namun di dalam gereja-gereja maupun di perjanjian lama itu ada titel, ada nabi, ada kalau di perjanjian baru ada rasul, ada gembala, ada macam-macam ya Pak ya. Itu sebenarnya titel itu yang memberikan itu Tuhan atau memang sebutan dari manusianya Pak?
Oh, kalau yang di dalam Alkitab itu ya masing-masing mereka ditetapkan Tuhan, bukan organisasinya yang menetapkan. Kalau agama itu kan bukan Tuhan yang menentukan, bukan Tuhan yang membuat mereka begitu. Ya, tapi agama itu sudah menetapkan kriteria untuk menjadi diaken adalah ini, gitu kan? Nah, tapi kalau dalam Alkitab itu kalau menurut saya itu sesuatu yang dilihat dari fungsinya lah, fungsi yang ditetapkan kepada mereka. Tapi sekali lagi itu bukan menunjukkan yang satu lebih tinggi daripada yang lain, tetapi menunjukkan tentang peranan mereka sebenarnya. Efesus 4 ayat 11, Pak. Nah, itu. Ya. Jadi kalau kita bicara rasul-rasul ini kan tentang fungsinya mereka aja, Pak. Tetapi yang memberikan ini kan ada kata ialah. Jadi bukan organisasi. Ini Allah yang menetapkan orang-orang ini berfungsi sebagai rasul, sebagai nabi, memberita Injil dan gembala dan pengajar. Yang saya katakan tadi beri judul itu kan misalnya nih saya nih pergi, saya mau beritakan Injil. Nah, itu kan saya beri judul, Pak. Padahal itu pemberitaan yang biasa, memberitakan kehidupan kita aja harusnya bisa. Cuman di dalam agama kan itu mendapatkan sesuatu makna, suatu harga, ada nilai yang mereka buat. Padahal dalam Kristus itu tidak ada seperti itu. Nah, yang diberikan ini sebenarnya hanya peranan-peranan mereka sebagai rasul, sebagai nabi. Ini cuma peranan mereka, Pak ya. Nah, sekali lagi, tapi tujuannya apa peranan ini? Tujuannya memperlengkapi orang-orang kudus. Oke. Oke, Pak. Thank you, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak, kan yang terkenal itu amanat agung Matius 28 itu loh, Pak. Sebenarnya perintah itu kan ke 11 murid. Ketika 11 murid itu melakukan pekerjaan penginjilan, tentu aja 11 murid itu diberikan segala tools gitu, Pak ya. Mujizat, penyembuhan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ada ayat, Pak, di 1 Korintus 13 ayat 8, Pak. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap dan seterusnya. Jadi kalau menurut pemikiran saya, semua tools itu hanya diberikan kepada murid-murid di penginjilan pertama itu ya, Pak ya. Jadi kepada orang-orang setelah itu lebih banyak karena kasih, dorongan kasih, agape itu. Kita jadi menginjil itu sebetulnya memanifestasikan Kristus di dalam kita, di mana kita hanya dorongannya itu kasih agape itu. Apakah begitu, Pak Yaya? Memang ketika Tuhan menyuruh atau sama seperti tadi kalau menurut Pak Imawan kan mereka dilengkapi tools. Tuhan memang akan begitu. Sama seperti ketika kita lihat kemarin kita bahas tentang Musa. Musa kan dilengkapi dengan hal-hal apa gitu kan. Betul. Mujizatnya. Begitu juga Yesus. Yesus waktu dalam dunia ini dia melepaskan semua kemuliaan dia, tetapi dia dilengkapi, gitu kan. Nah, begitu juga dengan murid-muridnya. Mereka juga kalau ditugaskan juga pasti akan dilengkapi. Lalu apa hubungannya dengan 1 Korintus 13 ini, Pak, maksud saya? Iya, maksudnya semua nubuatan itu dan mujizat-mujizat itu sebetulnya sudah berakhir ketika tugas-tugas rasul-rasul itu udah selesai gitu, Pak. Bukan gitu? 1 Korintus 13 ini tidak membahas tentang rasul-rasul itu. Tapi 1 Korintus 13 ini kan berangkat dari 1 Korintus 12 kan? Iya. Dalam 1 Korintus 12 itu kan dia berbicara tentang tubuh Kristus kan? Iya. Jadi dia berbicara tentang tubuh Kristus. Jadi bukan hanya 11 murid itu. Nah, jadi walaupun mereka sudah selesai, bukan berarti tubuh Kristus selesai kan? Iya dong. Tubuh Kristus kan kalau mereka itu kan memang punya tugas. Nah, tugas itu kan punya batasan waktu. Tapi kalau tubuh Kristus itu kan selamanya ada dalam dunia ini kan, dia hadir kan. Tentu saja semua ini tetap ada di dalam tubuh Kristus. Tentu saja dimaksudkan begini, nubuat akan berakhir itu, sebuah nubuat pasti akan berakhir. Kapan sebuah nubuat berakhir? Kalau nubuat itu digenapi. Itu maksudnya dia, Pak, di sini. Iya. Gitu. Bahasa roh juga gitu akan berhenti. Kalau memang sudah tanda kutipnya digenapi. Ini semuanya kalau sudah digenapi. Pengetahuan juga akan lenyap. Tapi kan bukan berarti dalam Kristus kita nggak punya pengetahuan kan? Bukan ya. Bukan. Jadi sebuah pengetahuan itu saya taunya A. Besok udah lenyap, udah nggak ada lagi. Ternyata dia B gitu loh, Pak.
Dan ayat ini yang suka dipakai oleh agama ini, oleh penafsir-penafsir ini untuk mengatakan ketika Alkitab sudah ada, gitu ya, maka semua ini nggak perlu, udah nggak ada, nubuat nggak ada, bahasa roh nggak ada. Itu yang orang-orang suka pakai. Dia nggak berbicara soal Alkitab di sini, Pak. Rasul-rasul itu tidak menubuatkan tentang Alkitab. Yang bilang Alkitab sudah ada, maka yang lain berakhir, itu adalah para penafsir, para teolog-teolog. Itu bukan pikiran para rasul. Karena di sini kan dikatakan di bawah di sini nih. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Lalu orang mengartikan yang sempurna ini Alkitab. Gitu. Justru dia mau kasih tahu prinsipnya yang di sini nih. Bahasa roh itu kan bahasa roh kan tidak sempurna. Kenapa bahasa roh tidak sempurna? Karena harus diartikan. Begitu kita sudah mengerti, ya selesai. Gitu kan bahasa roh. Nubuat itu kan tidak sempurna. Kenapa nubuat tidak sempurna? Karena harus digenapi. Begitu nubuat sudah digenapi, ya selesai nubuatnya. Kan kalau nubuat sudah digenapi, nggak mungkin akan lagi terjadi nubuatnya yang berikutnya lagi kan? Kecuali kalau ada nubuat yang lain, begitu. Jadi yang dia maksud ini, tetapi jika yang sempurna, kalau yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna nubuat ini akan lenyap, gitu Pak. Ini yang dimaksud dengan perkataan ini. Tapi kalau kasih, dia tidak akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan. Malah semakin berkembang, kita semakin melihat Kristus, semakin kita melihat Kristus, semakin kita melihat Kristus. Itu yang dia maksud di sini, begitu ya. Oke, jadi ini tidak ada hubungannya dengan pelayanan para murid itu, Pak. Oke, Pak. Kita ke Pak Tony Bun. Pak Tony Bun, silakan, Pak. Ya, malam Pak Him. Iya, saya nangkap tadi tegas sekali yang seperti Pak JK bukakan bahwa Matius 28 itu sebenarnya khususkan oleh perintah Tuhan kepada murid-muridnya di generasi itu harusnya, ya kan? Iya. Nah, problemnya kita ini sudah terdoktrin dan terintimidasi memang. Seolah kalau jadi orang percaya itu harus wajib memberitakan Injil. Padahal menurut saya lebih tepat kalau dikatakan dia jadi saksi Kristus ya Pak. Saksi itu kan artinya kalau kita tahu orang misalnya ada pengadilan, ada perkara digelar, itu akan dibutuhkan saksi. Nah, saksi itu yang diterima betul-betul polisi akan terima seorang saksi itu kalau dia betul melihat kejadian itu terjadi, melihat perkara itu apa yang dia lihat sendiri, mata sendiri lihat dan saksikan sendiri, bukan kata orang. Itu yang disebut layak seorang saksi, gitu kan? Nah, harusnya memang kalau saya renungkan ya, kita yang sudah setuju bahwa kita harus mati bersama Kristus, kita harus mati bersama seluruh roh agamawi kita. Kalau orang tuh masih bawa dengan agamawi lamanya, dengan ajaran-ajaran lama, ini akan terus bertentangan gitu dengan apa yang Tuhan Yesus maksudnya menjadi saksi, dengan intimidasi harus jadi penginjil itu tadi. Tapi kalau kita betul-betul mengerti jadi orang saksi, memang kata apa ya, kita harus lihat sendiri apa yang Tuhan perlihatkan kepada kita, apa yang kita alami tentang Dia, apa yang betul-betul kita bisa pengalaman kembali menyaksikan tentang karya Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Tapi tidak perlu kita memberitakan. Kalau saksi itu kan kalau kita dipanggil, kalau kita ditanya, kamu lihat nggak Kristus? Kamu ngalamin nggak Dia? Nah, baru kita akan cerita. Kalau kita nggak diminta, harusnya kita nggak perlu ngotot cerita ke orang, gitu ya kan? Karena nanti malah kita dianggap jual obat nanti malah. Jadi kalau menurut saya, kita betul-betul harus bersihkan pola pikir kita dari cara berpikir agamawi sebelumnya, gitu, bahwa kita harus wajib memberitakan Injil. Nah, kalau cuma berita kata orang, kan beda dengan menyaksikan apa yang kita saksikan, gitu ya. Jadi selama kita bisa melihat Kristus, emang nggak perlu beritakan apa-apa. Oh, nggak ada kesaksian kok. Kecuali kita punya kesaksian, oh iya, saya menyaksikan Yesus hidup. Saya menyaksikan Dia sudah datang
saya menyaksikan dia ada dalam kehidupan, dalam seluruh aspek kehidupannya. Itu baru saksi yang benar. Tapi kalau kita cuman kata orang, saya disuruh cerita tentang apa yang tertulis di Alkitab, itu bukan kesaksian kita kan Pak, itu kesaksian Rasul. Benar nggak Pak? Iya. Ya, saya rasa lebih tepat disebut tugas kita adalah menjadi saksi ya, bukan penginjil ya Pak ya. Beda kali Pak ya. Iya. Tergantung ya. Jadi mungkin ada orang yang ditugaskan oleh Allah, ya dia tergerak untuk itu, ya silakan. Jadi tidak ada keharusan, tidak ada ini, selain memang Allah yang menggerakkan kita. Tapi penguraian yang Pak Tony Bun katakan ini bagus. Jadi itu bisa membedakan tentang ya kehidupan kita, ya kehidupan kita lah. Yang kita lihat, yang kita sampaikan. Yang kita tidak lihat, ya jangan sampaikan. Kan jadi saya tidak harus menjadi kayak Paulus. Paulus tahu semua, berarti saya tahu semua. Tidak harus. Ya Paulus tahu semua karena itu yang dibukakan pada dia. Iya. Saya hanya tahu sebagian dari yang Paulus tahu, ya karena itu yang dibukakan pada saya. Iya. Tetapi kalau saya mau tahu banyak seperti yang Paulus, bisa. Tinggal saya aja yang minta sama Tuhan, kan bisa begitu kan? Kan nanti Tuhan juga akan berikan karena kita kan tubuhnya. Jadi di sini masing-masing orang punya kemampuan, punya kapasitas yang tetap sebagai orang itu, begitu. Tentu saja jangan paksakan diri kita, makanya saya katakan tadi jangan terintimidasi. Karena agama kan tidak melihat realita Kristus, kita melihat realita Kristus bahwa Tuhan memberikan kepada kita sesuai fungsinya kita di dalam tubuh. Ada yang tangan, ada yang kaki, itu kan fungsi masing-masing orang itu. Nah, yang kita lihat, jadi kalau tadi Pak Tony sudah katakan itu bagus. Jadi begitulah memberitakan Injil. Jadi yang saya beritakan itu, yang saya lihat itu Injil, gitu. Yang saya lihat apa? Ya saya lihat Injil. Yang saya beritakan ya Injil, gitu kan. Yang saya nggak lihat, ya saya belum tahu, kan gitu. Iya. Bagus ya, Pak Tony. Iya betul, karena gini Pak, ada kejadian beneran bahwa kita berperkara di kantor polisi, ada orang ingin saksikan membela orang yang salah. Ketika ditanya polisi, kamu nyaksiin nggak sendiri? Kamu lihat nggak dia lakukan ini? Enggak Pak, aku dengar. Ya udah kamu keluar. Diusir Pak sama polisi karena dia nggak lihat sendiri, nggak berhak menjadi saksi. Iya benar. Iya. Thank you Pak, itu aja. Lanjut Pak Him. Oke. Kalau tidak ada lagi, Pak Him, saya boleh. masih ada. Silakan Pak Bu Isya. Pak Yahya, saya ingin tanya tentang 1 Korintus 9. Nah, di ayat 27 itu kok Paulus berkata bahwa jangan sampai dia memberitakan Injil kepada orang lain, kemudian dia sendiri ditolak. Padahal saya baca di ayat-ayat yang sebelumnya bahwa dia justru waktu ke Yunani dia menyesuaikan dengan mereka di sana. Dia juga di sini dibilang ikut di dalam Taurat ya kalau nggak salah Pak. Menjadi seperti itu. Kenapa kemudian dia mesti ngomong bahwa jangan aku sendiri ditolak? Iyalah, dia ngomong begitu, benar. Ya, kalau begitu kenapa dia mesti menyesuaikan dengan orang-orang di sana begitu? Sementara kan dia harus memberitakan Injil tentang Yesus itu. Yang pertama adalah tentang dia punya tindakan kan? Iya. Tindakan dia kan dia melatih dirinya supaya dia bukan hanya orang yang berbicara, karena dia kan dapat tugas kan? Dia dapat tugas untuk menyampaikan. Jadi dia menyampaikan apa yang dia lihat, yang dia hidup itu dia sampaikan, gitu kan? Itu sisi satu lagi. Lalu kalau sisi yang 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Perhatikan sini kan seperti ya, bukan dia menjadi orang Yahudi punya kehidupan. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti dia seperti orang Pak, ya. Walaupun aku kata seperti. Nah, kalau yang ini kan dia bertindak seperti. Tapi kan ada intinya, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi bagi Paulus dia nggak hidup dalam hukum Taurat. Jadi walaupun dia berlaku seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, tapi dia sendiri tidak hidup dengan hukum Taurat gitu loh, Bu. Artinya dia menghargai mereka punya tindakan. Jadi kalau misalnya bagi orang yang hukum Taurat itu kalau masuk rumah harus lepas sepatu, ya udah dia lepas sepatu. Tapi dia sendiri tidak mengikuti hukum itu dalam hidupnya dia, gitu. Tapi karena dia ada di rumah orang yang hidup dengan hukum Taurat, ya dia berlakukan tindakannya sama seperti mereka, gitu.
Oh, saya Untuk pikir yang di ayat situ, ini ya. Untuk iya, ayat iya. ini ya. Saya pikir di situ ada komprominya sehingga dia kok ada kata ditolak ya Pak. Ngerti Oh, saya Pak. itu yang Iya, kemarin kita seperti. bahas soal kompromi kan. Kalau Iya, kompromi iya. itu kan kita mengakui ajaran mereka, Iya itu Pak, kompromi. Tapi kalau ini kan kalau menurut saya dia menghargai posisi dia di tempat orang itu. Jadi dia tidak menentang mereka karena mereka kan tuan rumah. Bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, tapi dia bukan hidup menurut orang Yahudi istilahnya. Menjadi seperti, kata seperti ini penting sebenarnya. Ya. Nah, kalau sekarang kita bisa nggak Pak diterapkan di dalam hidup kita? Nah, iyalah, kalau misalnya saya pergi ke Irian untuk tanda kutipnya penginjilan, ya saya harus kayak orang Irian dong. Ya kan? Buka baju, pakai koteka, ya pakai koteka. Harus, itu kan, tapi kan yang menjadi kehidupan saya itu kan bukan orang Irian itu punya pola hidup dia. Saya kan tinggal menyampaikan kepada mereka tentang Kristus. Tapi ya saya tanda kutipnya menyesuaikan dengan keadaan mereka sih, sebenarnya itu bukan kompromi. Ya, oke Pak. Nah, kalau yang tadi dia Paulus katakan takut ditolak, ya jelas. Kalau menurut saya dia bertindak hati-hati karena walaupun dia sudah melihat realita Kristus, kan kita tahu ceritanya Salomo kan. Ya. Nah, kan mirip seperti itu. Sudah diperagakan tuh Kristus pada Salomo. Dia menjadi pelaku peragaan itu. Tapi ternyata di masa tuanya dia yang bertindak sebaliknya. Begitu. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan konklusi. Silakan Pak Yaya. Ya, jadi kalau dari apa yang kita sudah bahas tadi, maka kita bisa melihat bahwa pemberitaan Injil itu sekali lagi tidak semua orang ditugaskan. Tetapi sebagai tubuh Kristus tentu saja berita yang akan kita sampaikan itu adalah Injil. Jadi seharusnya tubuh Kristus itu semuanya pemberita Injil. Namun di sisi yang lain ada juga yang secara khusus Allah khususkan. Sekali lagi yang Allah khususkan ya, bukan yang gereja-gereja khususkan. Karena gereja-gereja khususkan itu kan dalam rangka mengutus orang-orang untuk memberitakan doktrin daripada masing-masing golongan mereka. Nah, ketika kita berbicara sebagai tubuh Kristus, maka tentu saja kita tidak lagi mengkotak-kotakan bahwa saya harus memberitakan Injil, atau saya tidak harus memberitakan Injil, atau ya saya tunggu aja sampai kapan saya disuruh memberitakan Injil. Bukan itu, karena sekali lagi yang kita sampaikan, yang kita manifestasikan, yang kita bicarakan, yang kita perbuat, itu kan adalah Injil itu sendiri, adalah Kristus itu sendiri. Nah, karena kita sudah melakukan hal-hal yang di dalam Kristus ini, atau bertindak sesuai dengan kehidupan kita dalam Kristus ini, maka tentu saja tanda kutipnya berita yang kita sampaikan kepada orang-orang itu, semua itu adalah Injil. Sebenarnya itulah tujuan daripada keselamatan. Dan itulah tujuan daripada tubuh Kristus ditempatkan dalam dunia. Supaya dunia melihat, supaya dunia mengenal Kristus itu. Dari mana? Dari tubuhnya. Sekali lagi dari tubuhnya. Dari kita-kita. Dari kita-kita. Lalu pertanyaannya, berita apa yang harus kita sampaikan? Sekali lagi, hilangkan semua ajaran-ajaran doktrin-doktrin dunia. Hilangkan itu semua. Apa yang harus saya sampaikan? Semua yang diberitakan, semua yang dibukakan kepada kita di dalam Kristus. Karena itulah Injil. Jadi kalau kepada saya dibukakan Kristus, berarti Allah mempercayakan Injil kepada saya, tanda kutipnya untuk saya beritakan. Karena itu dibukakan kepada saya. Itu yang saya harus ceritakan. Itu yang harus saya manifestasikan. Itu tujuan saya ada di dalam tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus hari dalam dunia dalam rangka memberitakan Kristus. Dan itu juga sebenarnya tujuan yang daripada keselamatan kita ya, melihat hidup di dalam Kristus itu dan memberitakannya. Nah, berita apa yang harus saya beritakan? Kristus. Kristus yang mana? Yang tadi Paulus katakan bagus sekali. Kristus yang dahulu mati, yang dahulu datang dalam daging, Kristus. Karena dia Kristus. Kita tidak bisa hilangkan itu karena dulu kan Pak sudah berlalu. Ya, itu kan Kristus. Ya, itu harus diberitakan. Dan Kristus yang mana? Kristus yang sudah datang, yang ada dalam saya, yang tinggal dalam saya, yang menjadi kehidupan saya, yang menjadi realitas saya. Itu Kristus yang kita beritakan. Jadi komplit. Jadi bukan hanya teori tentang Yesus yang dahulu 2000 tahun lalu pernah ada dalam dunia ini, dia berjalan menginjil, dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati. Bukan itu saja. Lalu bagaimana dengan sekarang? Sekarang dia ada di sorga menantikan kapan waktunya untuk dia datang kembali.
itu bukan Kristus. Ya, bukan setengahnya juga. Ya, sekali lagi, kalau setengahnya aja udah nggak benar, apalagi kalau bukan setengahnya. Karena harus komplit. Karena yang dibukakan kepada kita itu bukan yang dulu. Yang dibukakan kepada kita itu yang real, yang sekarang. Yang sekarang ini yang dibukakan. Tentu saja yang sekarang inilah yang harus kita beritakan. Yang dulu sebagai apa? Yang dulu itu sebagai gambaran, bayangan, dan perjalanannya. Bagaimana kita yang sekarang, sehingga kita bisa melihat secara komplit, bisa mendeskripsikannya secara komplit. Saya melihat apa yang Paulus bukakan pada kita ini, tuliskan dalam tulisan-tulisan itu sangat bagus sekali. Dan ini menjadi semacam estafet, semacam berita yang memang juga kita perlu renungkan dan menjadi motivasi kita di dalam kehidupan kita di dalam Kristus. Saya rasa itu saja dulu Pak Him, Bapak Ibu. Oke Pak. Terima kasih.